Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Putri Esther Gabriel, Rumenda Citra Hutagaol, Aldiansa, dan Muhammad Ripai. Kami mengerjakan sebuah aplikasi, yaitu sistem penjualan barang. Dan di sini yang pertama ada deskripsi umum aplikasi. Deskripsi umum aplikasi itu berbasis Java dengan antarmuka grafis atau GUI. Dibuat menggunakan Efes Needs.bin ID. Fitur utama login untuk admin. Manajemen data barang itu create, read, update, delete. Nah, tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Ini tampilan menu awal. Tampilan menu awal itu seperti yang ada pada gambar yang di sebelah kiri, di mana tampilan menu awal itu diucapkan atau ada pesan untuk selamat datang. Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada login admin dan login petugas. Dan di sini saya jelasin, pada tampilan awal itu aplikasi pengguna disambut dengan pesan selamat datang. Tersedia 2 pilihan tombol, yaitu tombol login admin dan juga login petugas. Jadi login admin itu biasa digunakan dengan hak akses untuk admin doang, di mana mereka dapat mengelola data barang, akun, dan laporan. Sedangkan login petugas itu untuk akses petugas kasir atau staff, dan mereka dapat melakukan transaksi penjualan atau input data sederhana. Jadi pada tampilan ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk memisahkan akses pengguna sesuai dengan peran dan fungsi dalam sistem aplikasi tersebut. Di slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ripai. Izin lanjut untuk menjelaskan bagian tampilan login admin. Tampilan form login admin, username, input teks menggunakan nama pengguna, contoh admin. Kedua, password. Input password rahasia yang ditampilkan dalam bentuk bintang untuk keamanan. Untuk tampilannya seperti yang digambar sudah kami lampirkan. Lanjut. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke menu login, satu akan masuk ke tampilan pertama, yaitu adalah dashboard. Dashboard adalah tampilan awal setelah login. Terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada data barang untuk mengatur data barang yang dijual. Yang kedua data petugas untuk manajemen akun petugas. Yang ketiga riwayat untuk melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan. Yang terakhir ada logout untuk keluar dari sistem. Untuk tampilan dashboard seperti gambar yang sudah kami lampirkan. Selanjutnya kita lanjut untuk menu data barang. Pertama, menambah data barang baru ke dalam sistem. Yang kedua, mengedit data barang yang sudah ada. Tiga, menghapus data barang. Empat, melakukan pencarian barang. Kelima, menampilkan daftar barang secara tabel. Dan terakhir, mencetak atau print data barang. Untuk tampilannya seperti gambar sudah kami tampilkan. Berikut gambarnya seperti apa. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aldiansyah. Oke, untuk slide selanjutnya ini ada menu data petugas. Ini fungsi dari menu ini adalah yang pertama menambah data petugas baru, yang kedua mengedit data petugas yang sudah ada, terus bisa juga menghapus data petugas, menampilkan daftar petugas aktif, dan mencetak data petugas. Ini untuk tampilannya seperti berikut. Di dalam tabelnya ini ada ID petugas, nama petugas, email, alamat, username, dan password, serta tanggal pendaftaran. Oke, selanjutnya ini ada tampilan riwayat. Nah, di menu riwayat ini fungsinya mencari daftar riwayat transaksi penjualan dan mencetak laporan penjualan. Untuk tabel-tabelnya, dia berisikan tanggal transaksi, ID transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total harganya.
Oke, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Gabriel. Ini aku akan menjelaskan menu transaksi. Di sini ada menu transaksi, yaitu terdapat 5 fungsi menu. Yang pertama input nama barang, yang kedua input harga barang, yang ketiga input jumlah barang, yang keempat pembayaran, dan kelima cetak transaksi penjualan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada menu, tampilan menu. Fungsi menu yaitu mencari informasi barang, stok harga, kode barang, dan tanggal masuk barang. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menampilkan atau memberitahukan hasil aplikasi dari tugas kelompok kami yang sudah jadi. Nah, aplikasinya ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal ngetes atau mencoba apakah aplikasinya bisa digunakan. Nah, untuk tampilan aplikasinya ini diawali dengan selamat datang, ada login admin dan login petugas. Untuk login admin, kita klik dulu, kita pertama masuk ke login admin. Di sini ada untuk kita masukkan username-nya. Contoh username-nya admin dan kita masukkan juga seperti biasa password-nya. Tinggal klik login dan di sini ada loginnya sukses ya. Nah, setelah tadi loginnya sukses, sekarang ada tampilan dashboard. Nah, di dalam tampilan dashboard ini ada dia data barang, data petugas, riwayat, dan logout. Nah, coba kita ke data petugas. Nah, data petugasnya, data barang ya, data barangnya udah terbuka ya. Di sini data barangnya ada nama barang, stok, harga, tanggal masuk. Bahkan di sini kita bisa mencari barang loh. Coba kita mau add data barang contoh data barangnya saya mau buat penghapus papan tulis. Nah, penghapus papan tulis harganya saya mau buat 12.000. Ini stoknya contohnya ada 10 gitu ya. Ini tanggal masuknya tanggal sekarang ya. Nah, ini tinggal kita add. Sorry ya, 12.000. Ini kita tinggal add. Nah, berhasil ya. Jadi untuk aplikasi yang kita buat untuk menambahkan data barang dia udah berhasil. Nah, jadi nanti di sini kita cari penghapus papan tulis. Pasti dia ada. Nah, ini ya. Dia kalau sudah di-add dia langsung akan masuk ke menu ke data barangnya. Bahkan untuk mencari juga bisa ya. Mencari pakai kode juga bisa. Contoh saya mau mencari pakai kode yang 2023 contohnya. Tinggal cari aja. Nah, dia langsung ketemu ya. Nah, itu dianya. Dan ini data barangnya bisa digunakan ya. Ini bisa untuk back, refresh, print, dan delete ya. Kita back lagi. Terus kita mau masuk ke data petugas. Nah, untuk di data petugas ini udah ada nama-nama petugasnya. Tidak jauh beda dengan data barang tadi ya. Cuman saya mau coba dulu untuk data petugas ini apakah bisa digunakan. Contoh saya mau menambahkan petugas. Contoh petugasnya Parno contohnya ya. Parno, emailnya parno123@gmail.com. Nah, alamatnya contoh Tanjung Duren ya. Nah, ini harus kita buat username-nya supaya nanti kita login ke data petugas kita bisa. Contoh username-nya Parno. Kita buat password-nya ya. Password-nya yang gampang aja. Coba ini kita add ya. Di sini belum ada Parno ya. Coba kita add dia. Nah, berhasil ya. Datanya berhasil disimpan. Nah, apakah ada Parno di sini? Nih jelas ada Parno ya. Nah, untuk mencarinya juga bisa ya.
Jadi bisa ya, jadi langsung ada masuk ke data petugas si Parno tadi. Sama juga di sini bisa back, bisa print dan delete. Nah, dan untuk yang ketiga ada riwayat. Nah, di riwayat ini biasanya itu riwayat itu ada tanggal transaksi, ID transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah, sampai total harganya. Jadi di riwayat ini kita bisa searching atau mencari contoh harga barang. Contoh kita ingin mencari harga barang dari spidol contohnya. Jadi kita kita tinggal ketik aja spidol ya, tinggal kita ketik aja spidol terus coba kita searching. Nah jadi spidolnya langsung muncul gitu. Dan bisa juga kita mencari barang dengan kode barang. Contoh aku masukkan kode 2007, nanti juga akan tampil ya. Seperti itu. Sama juga di sini bisa back, print, refresh, delete. Nah, kita akan back lagi. Nah, ini dia untuk dashboard di tampilan login admin. Kita logout, date-nya kembali. Nah, tadi kan kita udah mengetes aplikasi di login admin, semuanya bisa digunakan. Sekarang kita ke login petugas. Nah, jadi di login petugas ini bisa kita masuk ke login petugas, di mana login petugas itu biasa digunakan oleh petugas kayak untuk melihat barang, stok barang, harga barang, kayak gitu. Nah, contoh untuk login petugas kita masuk contoh Parno tadi. Coba kita kan si Parno kan petugas, jadi coba kita masuk ke petugas si Parno tadi. Apakah dia bisa? Nah, dia bisa ya, loginnya sukses ya, bisa masuk ke login petugas. Dan tidak jauh beda juga, ada tampilan menunya juga, dan ini menu petugas ada transaksi ya. Nah, ini untuk transaksi, nama barangnya, harga, jumlah, sampai di sini ada kembaliannya pun nanti ada, dan bahkan bisa di print. Nah, untuk kembali back juga, daftar menu juga ini tidak beda dari yang tadi. Kalau mau cari barang bisa pakai kode barang, nama barang bisa tinggal cari aja. Contoh saya mau cari barang ya 2004 contohnya. Apakah dia ketemu? Nah, dia ketemu. Dia ternyata nama barangnya tipe X gitu. Dan bisa kembali lagi. Nah, di sini riwayat tadi sama ya, bisa untuk mencari barang, kode barang juga. Ya, coba saya mau cari contohnya saya mau cari pulpen. Saya mau cari contohnya sepatu. Nih, dia langsung ketemu. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya di menu di login admin dan di login petugas dari aplikasi yang kita buat semua bisa dijalankan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan dari penjelasan atau dari aplikasi yang kami buat, kami mohon maaf, dan semoga aplikasinya juga bisa digunakan untuk kalau dibutuhkan. Seperti itu. Terima kasih.